Kami bagaimana tanggapan Bapak Direktur selaku yang mewakili Dirjen Bimas Kristen terhadap pelaksanaan peresmian moderasi beragama ini? Tentu kita bersyukur atas pelaksanaan peresmian Desa Moderasi Beragama di Desa Siraja Huta Galung ini boleh berlangsung dengan baik. Tentu harapan kita ini, desa ini akan terus berkembang dan dibina. Kita harapkan ini menjadi satu percontohan di Tapanuli Utara ini, sekaligus juga mungkin percontohan bagi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentang penguatan moderasi beragama ini. Maka saya bersyukur karena pemerintah daerah juga memberikan dukungan yang hangat dalam hal pembentukan peresmian moderasi beragama ini. Juga daripada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini menyambut dengan baik. Maka oleh sebab itu saya tentu sangat menghargai dan optimis bahwa pemeliharaan kerukunan di Desa Moderasi Beragama ini akan terus bisa terpelihara dengan baik dan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Secara khusus di desa ini, tentu umumnya di Tapanuli Utara ini dan di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya juga karena hadir di sini mewakili PJ Bupati, kami juga tentu akan menanyakan bagaimana respon dari pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap peresmian hutan moderasi beragama ini. Tentu tidak hanya ini, kita sudah melakukan yang tahun 2023, ini yang kedua di Tapanuli Utara. Harapan kami juga menunggu respon dari Pj Bupati dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Apa respon Bapak terhadap peresmian hutan moderasi beragama ini? Baik, terima kasih buat kita semua. Dan terima kasih dari Kementerian Menak yang telah membuat satu percontohan hutan moderasi. Sebenarnya sudah kedua ini di Tapanuli Utara, satu di Tarutung, satu di Kecamatan Sianus Barita. Kami sangat mendukung apa-apa nanti yang perlu ke sini. Mungkin kepala desa juga harus tahu apa yang dibutuhkan di sini. Kepala desa sudah harus bisa memunculkan ini hutan desa moderasi. Di dalam musrembang juga nanti Pak Kepala Desa ikut apa kira-kira yang perlu bantuan untuk desa ini, untuk kita dukung bersama. Dan ini untuk kita semua, terlebih Indonesia. Inilah salah satu contoh hutan moderasi yang toleransinya sangat luar biasa di Tapanuli Utara. Ini yang kedua, dan kami berharap juga untuk desa-desa yang lain nantinya yang ada di Tapanuli Utara. Inilah salah satu contohnya. Terima kasih buat Pak Menteri Agama, dan Pak Rektor, dan buat kita semuanya dan masyarakat di sini. Kita tetap saling menghormati, saling mendukung dengan adanya hutan moderasi Siraja Huta Galung ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Karena kebetulan juga pelaksana kegiatan ini adalah YKS Tarutung, yang tentunya dana ini bersumber dari Dirjen Bimas Kristen. Tentu sebagai pelaksana kami juga mengharapkan respon Pak Rektor, mungkin ada harapan ke depan bagaimana hutan moderasi beragama ini akan berkembang di Tapanuli Utara. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih. Pertama, kami dari YKN Tarutung tentu sangat berterima kasih kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimas Kristen yang memberikan kepercayaan kepada YKN Tarutung terkait dengan peresmian hutan moderasi di Desa Siraja Huta Galung ini. Kami juga berterima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Desa yang dengan tangan terbuka menerima kami dan juga menerima usulan kami menjadikan desa ini menjadi desa moderasi beragama setelah di Kampung Masjid di Tapanuli Utara ini dan di Parausorat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tentu kami berharap dan kami berupaya bahwa peresmian ini tidak berakhir di sini. Sekaligus informasi Pak Asisten bahwa di Kampung Masjid kami sudah meresmikan itu, tapi tidak hanya sebatas meresmikan, kami ada pendampingan
pendampingan kepada kelompok sehati, ibu-ibu, dan juga pendampingan pada ekoprint, bagaimana mewarnai dengan pewarna alami. Kami melakukan pembekalan, juga anak-anak mendapat beasiswa itu penuh selama mereka bersekolah, dan itu bekerja sama dengan salah satu gereja di negeri Belanda dalam program moderasi beragama di Kampung Masjid. Itu secara rutin mereka mendapatkan beasiswa. Juga kepada pengrajin ulus juga ada pendampingan, dan harapan kami kalau nanti bisa bekerja sama dengan Pemda, itu bisa kita duplikasi ke daerah di desa moderasi beragama ini. Dan kami memberitahukan program kita di Kampung Masjid mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Dinas Kristen, karena kita tidak sekedar mendirikan, meresmikan, tapi juga ada pendampingan yang berkelanjutan. Demikian, dan harapan kita juga hal yang sama juga terjadi di Sirajau Tagalog ini dan juga di Parausoran. Kita juga ada program berikutnya untuk desa Parausoran yang akan dijadikan sebagai semacam retreat center nanti di sana, dan yang akan tarutung dalam rangka moderasi beragama juga mengambil bagian dalam rencana itu. Demikian. Baik, terakhir untuk Pak Direktur, karena itu dari pernyataan Pak Rektor untuk melakukan supervisi moderasi beragama, katakanlah itu dari Akan Tarutung. Kami mau mendengar semacam komitmen dari Dirjen Bimas Kristen untuk katakanlah ini nanti akan dilakukan supervisi moderasi beragama, melakukan kegiatan berkelanjutan di desa ini. Kira-kira apa Pak Direktur? Demikian. Ya, terima kasih. Tentu dalam setiap program itu kan ada evaluasinya. Tentu kalau kita evaluasi, kan kita berharapkan program ini akan berkelanjutan. Tentu dalam evaluasinya, saya berharap ini, dan ke depan ini memang terus ada program kita berkelanjutan, tidak hanya cukup diresmikan lalu selesai sampai di situ, tetapi lewat Tridharma Perguruan Tinggi yang bersinergi nanti dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, tentu akan terus membuat pembinaan-pembinaan, baik itu berupa bantuan dan lainnya, untuk membuktikan bahwa program ini bukan hanya sekedar, tetapi memang butuh berkelanjutan demi kepentingan bangsa dan negara kita. Dan tidak cukup hanya di Tapanuli Utara, beberapa perguruan tinggi kita di Indonesia juga kita harapkan bisa membangun hal yang sama demi kepentingan negara kita, negara Indonesia, untuk tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan, walaupun kita memang hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan. Terima kasih.